Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13 buat tahun 2024. Worth it dibeli atau enggak? Atau mending beli iPhone yang lain? Atau mending tunggu iPhone SE generasi yang keempat yang kemungkinan besar akan dirilis di tahun 2024. Ya, iPhone 13 adalah iPhone keluaran tahun 2021, di mana di iPhone 13 ini untuk tahun 2023 ini hype-nya cukup tinggi dan permintaannya juga cukup lumayan banyak. Padahal iPhone 13 dan iPhone 14 itu mirip banget, cuman beda di bungkusnya saja. Nah, ngomongin iPhone 13 ini juga masih ada versi mininya, yakni adalah iPhone 13 mini, sama seperti halnya iPhone 12 yang masih ada versi mininya. Nah, untuk iPhone 13 ini adalah iPhone base modelnya, dan ukurannya ini cukup masih sama persis dengan iPhone 12. Mulai dari resolusi, ukurannya, dan juga kualitas layarnya juga sama persis. Kita akan bahas satu persatu untuk iPhone 13 ini, sebelum kita simpulkan apakah iPhone 13 ini layak dibeli atau enggak. Mulai dari yang pertama adalah dari desain dan layarnya, di mana untuk iPhone 13 ini sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series layaknya iPhone 12 dan iPhone 12 series lainnya. Dan sudah menggunakan material kaca pada bagian depan dan belakang, untuk bagian sampingnya menggunakan aluminium frame, dan sudah mendukung untuk dual nano SIM. Dan untuk tipe layarnya di sini sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED dengan 1200 nit dengan ukuran atau size 6,1 inch dan resolusinya 1170 x 2532 pixel. Jadi secara kualitas layar sama persis dengan layar dari iPhone 12. Dan tentunya sudah menggunakan proteksi ceramic seal glass yang tentunya paling aman lagi kalian pasang tempered glass ya. Meskipun sudah menggunakan proteksi ceramic seal glass, pastinya akan paling aman lagi dengan menggunakan tempered glass. Kita nggak mau kan iPhone kita tiba-tiba nggak sengaja jatuh, layarnya pecah. Tentunya untuk biaya penggantian atau replacement layar dari iPhone 13 ini cukup pricey. Harganya masih di kisaran 3-5 juta rupiah untuk yang kualitas original. Jadi saran saja lebih baik cari amannya saja dengan kita lindungi menggunakan tempered glass yang berkualitas. Dan untuk poin yang kedua, setelah poin yang pertama, yakni adalah dari performa dan juga kameranya. iPhone 12, iPhone 13 secara performa kamera memang cukup unggul. Dan untuk iPhone 13 ini menggunakan performa yang lebih baru dibandingkan iPhone 12 pastinya. Di iPhone 13 ini sudah menggunakan chipset prosesor Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU hexa-core, GPU Apple GPU 4 core graphics, dan dengan dukungan RAM 4 GB. Dan untuk pilihan opsi storage-nya paling kecil adalah 128 GB, menengah 256, dan paling besar adalah 512 GB. Jadi untuk storage 64 GB saya rasa memang sudah waktunya ditinggalkan, karena sekarang iOS juga makin lama makin besar, kemudian juga untuk install aplikasi juga size-nya sekarang makin gede-gede. Tentunya kapasitas 64 GB kalau memang jadi HP utama atau daily driver pastinya kurang pas banget. Jadi untuk iPhone 13 ini masih menggunakan RAM 4 GB. Beda halnya lagi kalau kalian cek di iPhone 13 Pro, di mana untuk iPhone 13 Pro dan iPhone 14, baik yang 14 biasa ataupun iPhone 14 Plus itu sudah menggunakan RAM 6 GB. Dan tentunya untuk iPhone 13 ini secara performa juga masih cukup overkill untuk memainkan game, aplikasi, multitasking masih sangat lancar dan enak banget. Ya tentunya nggak akan ada yang namanya nge-lag di iPhone 13 ini. Kemudian dari segi kameranya, iPhone 13 ini dibekali dengan kamera utama atau kamera belakang menggunakan dua lensa, yakni lensa wide dan juga lensa ultra wide yang disusun secara diagonal seperti ini. Masing-masing berukuran 12 megapiksel, sudah mendukung dual tone dual flash HDR dan sudah bisa merekam sampai 4K 60 fps, sudah mendukung Dolby Vision HDR dan stereo sound recorder. Untuk kamera depannya sudah menggunakan ukuran yang sama 12 megapiksel dengan bukaan lensa 2.2, mendukung untuk HDR dan juga bisa merekam sampai 4K 60 fps. Jadi untuk iPhone 13 ini sangat bisa diandelin banget dari sisi kameranya. Pastinya buat kalian yang memang cari iPhone dengan kamera yang bagus, iPhone 13 ini bisa jadi pilihan yang saya rekomendasikan. Dan di iPhone 13 ini ada fitur baru di fitur kamera bawaannya, yakni adalah fitur sinematik yang nggak akan kalian temukan pada seri iPhone di bawahnya. Jadi iPhone 13 ada fitur baru yang namanya adalah fitur cinematic video,
Kalau di iPhone 14 ada fitur Cinematic plus Action Mode. Jadi ada tambahannya juga pada seri iPhone 14 series. Tidak ketinggalan juga dari sisi baterainya, yang tentunya menunjang performa keseharian, dibekali dengan baterai berkapasitas 3240 mAh yang tentunya menunjang untuk pemakaian sehari-hari dan bisa dibilang cukup irit untuk pemakaian seharian untuk iPhone 13 ini. Untuk poin yang ketiga adalah dari sisi fitur dan iOS-nya, di mana iPhone 13 ini secara fitur hampir mirip dengan iPhone 12. Sudah mendukung untuk jaringan 5G, sudah menggunakan Face ID, sudah mendukung untuk Power Delivery 2.0 yang bisa ngecas 50% dalam 30 menit, sudah mendukung untuk MagSafe wireless charging 15 watt, untuk wireless charging biasa 7.5 watt, dan untuk fast chargingnya bisa sampai 20 watt. Dan tentunya untuk pemakaian sehari-hari, fitur dari iPhone 13 ini ada yang namanya fitur Cinematic yang nggak kalian temukan di iPhone 12. Sudah mendukung pula untuk dual SIM, baik yang dual SIM nano plus nano SIM ataupun dual nano plus eSIM. Dan untuk update iOS, iPhone 13 ini pada saat dirilis menggunakan iOS versi 15, tinggal tambahin saja 5, jadi ketemu 20. Jadi kemungkinan besar iPhone 13 series termasuk iPhone 13 ini akan mentok di iOS versi 20 yang akan dirilis di tahun 2026. Itu prediksinya ya, kalau didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Kalau didukung selama 6 tahun, tentunya akan lebih baik lagi. Jadi untuk update iOS masih cukup panjang, masih ada sisa 3 kali update lagi. Karena di tahun 2023 itu adalah iOS kedua untuk iPhone 13. Untuk poin yang keempat adalah dari sisi harganya. Untuk iPhone 13 ini secara harga masih cukup terjangkau dan cukup murah. Untuk harga secondnya di angka 10 jutaan, untuk harga barunya di angka 11 jutaan, beda 1 juta rupiah. Kalian lebih pilih yang mana antara beli yang second atau yang baru? Kalau saya sih lebih pilih yang second, karena sisanya bisa kita buat beli aksesoris lainnya, misalkan casing ataupun charger. Karena memang nggak dapat charger, bisa beli power bank yang mendukung untuk MagSafe wireless charging. Dan secara harga memang cukup terbilang masih mahal dan mirip-mirip dengan harga dari iPhone 14, padahal iPhone 14 RAM-nya lebih besar dibandingkan iPhone 13, tetapi secara spesifikasi memang sama persis. Dan yang saya sebutkan tadi adalah untuk yang garansi resmi Indonesia. Kalau untuk yang garansi internasional bisa di angka 8-9 jutaan ya, mirip-mirip dengan harga iPhone 12 second resmi Indonesia. Cuman buat saran saja, kalau memang kalian beli iPhone, sekarang ini lebih baik paling amannya ya beli iPhone resmi Indonesia saja. Karena tentunya kalian gak akan diribetkan dan khawatir tentang blokir IMEI. Jadi kalian akan tetap aman dan nyaman pakai iPhone kalian dan nggak perlu ribet dengan daftarin IMEI, cek IMEI di Kemenperin ataupun di Bea Cukai dan lain sebagainya. Jadi yang paling aman ya beli iPhone resmi Indonesia. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 13 ini buat tahun 2024 worth it dibeli? Tentunya worth it banget buat kalian ambil. Nggak perlu nunggu iPhone SE 4 yang tentunya kemungkinan besar secara prosesor bisa saja menggunakan Apple A16 Bionic. Tetapi kalau kalian memang sekarang butuhnya iPhone di harga 10 jutaan dan budget kalian mencukupi, iPhone 13 ini secara spesifikasi, secara ukuran, baterai, dan lain sebagainya menunjang banget untuk pemakaian sehari-hari. Jadi iPhone ini sangat saya rekomendasikan buat kalian yang cari iPhone dengan budget 10 jutaan dan paling pas untuk pemakaian jangka panjang. Secara spesifikasi, update iOS masih sangat menunjang sekali. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.